Baik, terima kasih Pak Yogi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dr. Irsyad, Bapak selaku Ketua Dewan Pendidikan atau Ketua divisinya. baik, ya mungkin kemudian Pak Amra dan Bu Yeni Putri. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kehadiran Bapak Ibu di sini. Sudah berkenan berkunjung, mungkin nanti kita bisa berdiskusi terkait dengan tadi permintaan berkaitan dengan pembelajaran kebijakan mungkin ya, kebijakan berkaitan dengan pembelajaran mendalam, coding KA dan juga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nanti mungkin kami akan mendengarkan dulu gitu ya, dari ketiga poin ini hal-hal apa yang ingin disampaikan, ingin diketahui gitu ya, sehingga nanti kami juga bisa menyesuaikan apa informasi yang akan kami sampaikan. Mungkin itu ya Pak Yudi. Baik, terima kasih Ibu Kepala Pusat Kurikulum. Mungkin langsung saja, ini terkait dengan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Jika coding dan kecerdasan AI mulai dianggap sebagai kebutuhan dasar bagi generasi Z, bagaimana negara menjamin tidak terjadi ketimpangan kualitas lulusan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan yang sangat berbeda infrastruktur dan SDM-nya. Ya, pertama untuk sampai detik ini secara kebijakan regulasi coding kecerdasan artifisial itu kalau di Satuan Pendidikan diatur di Permen nomor 13 tahun 2025 dan posisinya masih mata pelajaran pilihan, Pak. Jadi kalau ada pun ke depan pergantian itu harus merevisi peraturan menteri nomor 13. Sampai detik ini walaupun ada ide di undang-undang Ibu ya dan lain-lain ingin mewajibkan, tapi sampai detik ini selama peraturan menteri 13-nya belum berganti, ya posisinya masih mata pelajaran pilihan. Pilihannya dari kelas 5 sampai kelas 12. Jadi pilihan tentu disesuaikan dengan SDM tersedia di satuan pendidikan. Terutama untuk guru, kalau untuk guru di SMP dan di SMA yang bisa mengampu itu latar belakang TIK atau matematika yang saat ini diakui linearitasnya. Matematika dan TIK. Yaitu yang latar belakang TIK informatika ya. Itu dan selain guru TIK adalah guru yang punya latar belakang matematika. Itu diakui linearitasnya. Guru-guru lain tidak bisa diakui linearitasnya karena kami sudah menetapkan di dalam Permen linearitas. Jadi kalau yang lain ngajar boleh-boleh, tapi nanti tidak diakui beban mengajarnya gitu. Jadi hanya 2 latar belakang itu dan pilihan yang posisinya sebagai mapel pilihan. Nah, lalu terkait dengan ini kalau sebagai mata pelajaran, Pak. Bagaimana kaitan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini dengan surat keputusan bersama 7 menteri? Terkait dengan SKB 7 menteri. Nah, SKB 7 menteri itu lebih ke pemanfaatan teknologi digital dan coding kecerdasan artifisial. Nah, kalau tadi sebagai mapel oleh guru tersendiri diajarkan sebagai mapel. Kalau pemanfaatan itu filosofinya itu pemanfaatan yang dapat untuk seluruh guru memanfaatkan digital tadi. Jadi posisinya bukan sebagai mata pelajaran, tapi bagaimana pemanfaatan kecerdasan artifisial itu intinya untuk secara bijak digunakan. Karena jangan sampai nanti berdampak negatif gitu ya. Karena khawatir seperti di sekolah, guru ngajarin asal pakai kecerdasan artifisial yang harusnya bisa jadi positif menjadi negatif. Misalkan mengerjakan segala macam mengendalikan kecerdasan artifisial, tapi etikanya banyak yang dilanggar. Nah itu yang ingin kita perkuat. Nah, jadi makanya diterbitkan SKPT supaya pemanfaatan pembelajaran teknologi digital itu lebih optimal, yang sasarannya untuk di satuan pendidikan seluruh guru. Jadi seluruh guru mereka dibekali gitu lah, memanfaatkan. Jadi posisinya ya kita menggunakan karena sekarang ada untuk meminimalisir dampak-dampak negatifnya, Pak. Berarti ada inisiasi dari kementerian untuk mempersiapkan guru-guru kita di lapangan itu punya kompetensi. Ada, betul. Iya, dibekali. Ada pelatihan, Pak, nanti. Ada pelatihan nantinya. Iya. Nah, kami kemarin itu sudah nyusun sih, Pak, ada satu pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk guru
dan pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk murid, untuk dipegang semua guru itu kami sedang ditandatangan Pak Menteri dokumennya, dan mungkin nanti kalau sudah jadi diberikan gitu ya, di-upload di website kami. Jadi konsepnya itu bagaimana memanfaatkan kecerdasan artifisial yang terbit kemarin 7 menteri itu ya Pak. Ada dukungan-dukungan, ada Mendagri, ada Informatika, ada Dasmen, Kemenak. Nah itu lebih ke pemanfaatannya. Jadi posisinya bukan dalam rangka mewajibkan anak belajar gitu ya, tapi bagaimana memaksimalkan memanfaatkan pembelajaran teknologi digital itu dalam proses belajar. Itu mungkin secara umum kebijakannya Pak. Sedikit menambahkan Pak, jadi betul ini belum wajib secara mata pelajaran gitu ya. Jadi kita itu ingin ini dikenali dulu deh gitu oleh sekolah gitu ya, tidak langsung dijadikan langsung dijadikan mata pelajaran wajib, karena dari kami pun tadi kan memang diperlukan sumber daya manusia dulu kan, gurunya juga harus siap gitu. Nah saat ini sih kami masih mempersiapkan itu, dari tahun lalu sudah banyak pelatihan untuk guru yang bersedia mengajar mata pelajaran coding KA ini. Tadi sudah disebutkan beberapa mata pelajaran yang memungkinkan gitu ya, guru-guru mata pelajaran apa saja, karena kan perlu linearitas juga, kemudian juga dari sisi kemampuan logiknya dan sebagainya itu penting gitu. Jadi memang hanya beberapa mata pelajaran saja yang dimungkinkan bisa mengajar mata pelajaran tersebut gitu. Nah memang belum semua guru dilatih gitu ya, atau guru yang ini, karena kemarin itu fokusnya adalah bagi guru yang memang satuan pendidikannya akan menerapkan dan memperoleh dana Boskin ya waktu itu ya, yang mengikuti pelatihan itu. Jadi belum secara merata lah istilahnya, karena memang keterbatasan anggaran juga di kami gitu. Jadi itu masih proses sampai sekarang gitu. Jadi tidak bisa semuanya, dan sekolah juga boleh tidak melaksanakan dulu gitu untuk coding KA kalau memang mereka juga belum siap dari sisi sumber daya manusianya, dari gurunya belum ada, sarana prasarananya belum mendukung gitu. Artinya ketika sekolah punya keinginan untuk mengembangkan kemampuan ini kepada peserta didik, kan tahun ke depan arahnya kan sepertinya ke sana tuh. Iya. Dan seperti yang Bapak info dan Bapak Ibu infokan tadi itu, salah satu sumber daya diantaranya guru di sana. Kalau ada guru TIK atau teman yang belakang matematika, kaitannya dengan kan mereka core bisnisnya kan matematika misalnya. Sekarang mereka move ke coding atau AI ini. Untuk menghitung beban mengajar mereka yang minimal 24 jam itu berarti sudah langsung sinkron. Atau ada kebijakan baru? Sudah. Harusnya ada kodiknya sudah ya. Karena Kepmen linearitasnya sudah terbit. Iya. Kemarin sudah diterbitkan Kemendikbud terkait linearitas dan sudah dimasukkan dalam keputusan menteri tersebut Pak, linearitas itu. Untuk jadi kalau pelajaran matematika aja ya sudah otomatis nanti terhitung beban kerjanya. Jadi bertambah gitu Pak. Dia ngajar matematikanya tetap, tapi nanti plus mata pelajaran KKA gitu. Maaf Pak Yogi. Bagaimana strategi kurikulum memastikan profil lulusan yang bernalar kritis dan kreatif bisa tercapai? Ketika murid kita kini dapat dengan mudah memperoleh jawaban instan dari banyaknya aplikasi AI seperti ChatGPT, Gemini, Grok, dan banyak lainnya, tanpa melalui proses berpikir mendalam. Kita tentu berharap murid tidak sekedar menggunakan artificial intelligence tersebut, tetapi mampu mengkritisi output AI yang seringkali bias atau bahkan keliru. Justru concern kita kenapa ada KA itu, pertimbangan tadi sampai nalar kritisnya berkurang. Nah, maka di dalam coding KA itu untuk ini kita rujukan juga ke UNESCO sebenarnya. Terkait dengan kemampuan yang diberikan kepada anak itu, bagaimana mereka bisa menggunakan kecerdasan artifisial secara efektif. Misalkan untuk anak di SD kita sudah petakan pertama terkait dengan etika di SD itu, satu, kita tanamkan kepada anak kecerdasan artifisial itu tidak 100% benar. Yang kedua, perlindungan data pribadi. Yang ketiga, kecerdasan digunakan untuk kebaikan.
Keempat, ini berkaitan dengan bagaimana proses pekerjaannya. Lalu ke SMP, diajarkan anak itu mengenai hak cipta, mengenai hak halusinasi, ketergantungan berlebihan. Nah, itu yang justru yang ingin kita sadarkan. Jadi coding kecerdasan artifisial itu bukan mengajarkan anak suruh pakai, bukan, tapi bagaimana mereka secara bijak memanfaatkan kecerdasan artifisial supaya kecerdasan artifisial itu bisa digunakan untuk justru meningkatkan nalar kritis. Sebagai contoh misalnya, kalau guru dan anaknya dibekali ini, maka belajar pantun misalkan, anak-anak buat pantun, sudah jadi keluar kan kecerdasan artifisial. Kalau seperti ini, itulah yang menjadi nggak usah pakai nalar kritisnya. Tapi instruksi yang dimiliki guru adalah anak-anak ayo buat pantun, silahkan analisis dari berbagai kecerdasan artifisial. Sekarang kalian bandingkan antara yang satu dengan yang lain, bagaimana rimanya, dan jadi mereka tetap belajar tapi pakai kecerdasan artifisial. Iya. Nah, itu yang kita dorong. Jadi justru membekali kecerdasan artifisial itu jangan sampai anak hanya menggunakan kecerdasan artifisial. Karena ini seperti pisau bermata dua. Nah, kita tuh ingin pisau yang mengarah merugikan itu kita hilangkan. Sehingga yang minimalisir. Minimalisir. Kalau hilangnya susah kayaknya. Maka tujuannya kehadiran mata pelajaran ini. Makanya terkait etikanya itu menjadi penting. Itu yang kecerdasan artifisial. Jadi justru kehadiran ini itu untuk menjawab kekhawatiran tadi. Jadi, selain pada mata pelajaran pilihan, implementasi coding dan artifisial ini dapat dilaksanakan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Bisa begitu ya, Bu Laksmi? Kalau guru di sekolahnya belum siap jadi mata pelajaran, mungkin jadi ekstrakurikuler gitu ya. Gitu, ya untuk saat ini ya silahkan, karena kan yang diakui itu kan mata pelajaran, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Tapi kan memang kalau mata pelajaran ya di intra itu gitu ya. Kalau sekarang sebagai ekstrakurikuler diakuinya bukan diakui secara linearitas guru, tapi kan karena dia ada program meng-hire dari luar, itu kan beda ya, karena memang anak-anaknya juga ingin mempelajari itu silahkan, tapi bukan ke mata pelajaran.